Yang mulia, saya bersulang untuk Anda. Baiklah. Siapa? Kamu mau tidur sekarang? Bagaimana bisa ada wanita yang malas seperti itu? Saya sudah bekerja sepanjang hari. Saya sangat lehat sampai tulang-tulang saya hampir berantakan. Tidak kau kamu pergi ke tempat permaisuri. Kenapa kamu di sini? Apakah saya datang ke tempat yang salah? Jadi saya harus tinggal di sini. Kamu sedang bercanda denganku. Wang Ning, saya tidak bisa membiarkanmu menjadi permaisuriku. Apakah kamu masih menyukaiku? Kakak. Saya datang untuk menemuimu. Yang mulia. Bangunlah. Terima kasih. Apakah kamu akan menemui Kaisar? Ayo kita pergi bersama. Saya tidak tidur nyenyak semalam. Saya sekarang agak pusing. Saya akan pergi untuk mengunjungi Kaisar nanti. Baiklah. Wang Ning, ayo kita pergi. Saya akan menanganinya. Kaisar sudah tiba. Yang mulia. Baru saja bangun. Ibu, saya datang untuk menemuimu. Yang mulia. Ibu sedang berdiskusi sesuatu dengan paman. Saya akan pergi dengan Wang Ning. Kamu datang tepat pada waktunya. Pamanmu akan kembali ke Horkin besok. Tinggal saja untuk makan malam. Temani pamanmu sebentar. Saya sudah berjanji pada Wang Ning. Saya akan bermain layang-layang dengannya. Saya tiba-tiba ingat. Sore ini ayah dan bibi saya akan pergi ke istana untuk mengunjungi saudara. Jadi aku tidak bisa bermain denganmu. Kalau begitu kamu bisa duluan. Ya? Sepertinya, paman tidak suka makanan ini. Bahan-bahan ini, semuanya yang terbaik. Tapi koki itu tidak tahu cara memasak. Membuang-buang 263. Bahwa aku tidak mengajar dengan baik. Kak, aku harus mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kamu terlalu memanjakan. Apakah itu makanan biasa, atau tidak? Kokimu bisa menggunakan bahan terbaik. Tapi dia tidak menghargainya. Dia memasak sembarangan tanpa mengikuti resep. Maka hidangan itu rusak.
Semua orang harus menderita kelaparan. Dapur juga kebakaran. Jadi aku harus datang ke sini untuk memadamkan api. Tidak seharusnya. Aku pikir semakin banyak kamu makan semakin enak rasanya. Paman, jika kamu pikir tidak enak, maka jangan makan. Lagi pula tidak ada yang memaksa kamu untuk makan. Paman hanya mengingatkanmu dengan baik. Bagaimana kamu bisa berbicara kasar? Kak, Koki kita masih muda dan keras kepala. Tapi dia tahu bagaimana memperbaiki kesalahannya. Aku akan mengajarinya dengan baik. Ketika kamu datang ke sini lain kali, kamu akan menikmati makanan yang enak. Kami tidak akan menyia-nyiakan bahan bagus lagi. Sudah larut. Aku harus pergi. Sumal antar kakakku ya. Cukup katakan jika dia ada sesuatu untuk dikatakan. Mengapa dia menyatakan bahwa aku adalah Koki yang buruk? Itu urusanku. Bagaimana dia bisa ikut campur? Pamanmu memarahimu bukan tanpa alasan. Kamu benar-benar melakukan hal yang salah. Aku tanya kamu apa yang kamu lakukan kepada permaisuri tadi malam. Kamu sudah membangun keluargamu. Kamu harus tahu masa depan negara lebih penting daripada urusan pribadimu. Tidak peduli seberapa besar kamu mencintai Wang Ning, kamu harus menunjukkan cukup pada permaisuri. Aku mengerti. Ambil ini. Ya, cepat ke sini. Cepat-cepat. Aku akan memberi hadiah kepada orang yang menang. Emas. Apa? Jangan rebut itu. Aku sudah menahanmu selama bertahun-tahun. Akhirnya aku membalas dendam untuk ibuku. Cepat, cepat. Apa yang mereka lakukan? Aku merasa bosan. Mereka sangat perhatian. Jadi ada pertandingan cuju. Aku tidak bisa bilang itu seru. Hanya lucu. Apa itu? Wang Ning bukan yang mulia. Bisakah kamu memainkan sesuatu yang lain? Lihat, bibi ke-9 dan ke-10mu baru saja hamil. Aku kelelahan. Cukup. Aku lelah, aku akan beristirahat. Kamu bisa berbagi batang emas ini. Bagus sekali emas. Yang mulia, terima kasih atas kedatanganmu. Mengapa ada produk anak-anak dan suplemen ini? Ayahku mengirim suplemen ini kepadaku. Ini untuk kesehatanku. Produk anak-anak ini untuk anak-anak di masa depan. Kamu menyiapkan barang-barang itu begitu awal. Kudengar kamu itu penurut. Cukup layani aku untuk melepas sepatuku. Yang mulia, biarkan aku melayani Anda. Apa aku menyuruhmu melakukannya? Pergi. Pergi saja ya. Aku pergi ke peternakan kuda hari ini. Apakah kamu pergi melihat kuda-kuda? Tidak, aku sengaja membuat sepatuku kotor. Sengaja. Kamu mengutukku dalam hatimu.
Aku tidak. Selama kamu bisa bahagia. Meskipun kamu hanya datang ke sini sekali sebulan. Aku rela melakukan apapun untukmu. Baik. Bukankah kamu hanya ingin hamil? Aku akan memuaskanmu. Yang Mulia, Aku tidak tertarik, tidak bisakah kamu melihatnya? apa yang harus Jinger lakukan untuk mendapatkan cintamu? Kurasa kamu tidak benar-benar ingin mendapatkan cintaku sepenuh hati. Jika kamu benar-benar cintaku, bagaimana mungkin kamu kehilangan Feng Qiu Huang? Wang Ning berpikir, kamu sama seperti saudariku. Kamu tidak bisa membuat keputusanmu sendiri. Kamu mencoba melepaskan diri tapi tidak bisa mengeluarkan tenaga. Kamu membenci saudariku. Sebenarnya kamu hanya membenci dirimu sendiri. Kamu benar-benar teman dekatku. Kamu bisa mengerti perasaanku yang tidak bisa kuungkapkan. Sebenarnya Wang Ning memanggil para bibi itu ke istana hari ini. Aku menggunakan beberapa keuntungan kecil untuk membuat mereka saling bertengkar. Seharusnya itu sangat menyenangkan. Tapi kegembiraan itu berlalu dalam sekejap. Sebelumnya aku membenci para bibi itu. Karena mereka menggangguku dan ibuku. Jadi aku bercita-cita untuk menjadi wanita yang paling berwibawa di dunia. Kemudian aku bisa membalas dendam. Jadi kamu tidak terlalu senang. Aku tidak merasa senang tentang ini. Malahan aku merasa mereka sebenarnya cukup menyedihkan. 13 dari mereka harus berbagi cinta ayah. Berapa banyak yang bisa satu orang dapatkan? Tidak heran mereka bisa bertengkar habis-habisan hanya untuk sedikit cinta. Yang Mulia, apakah Anda tahu alasan pertengkaran mereka? Sebenarnya itu karena kesepian. Kamu tidak kesepian sama sekali. Kamu jauh lebih bahagia dari mereka semua. Ada ribuan wanita cantik di harem. Situasiku tidak lebih baik dari mereka. Mungkin suatu hari Anda akan memiliki kekasih baru. Aku juga harus bersaing dengan yang lain untuk mendapatkan perhatianmu. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku hanya mencintaimu. Dengan kata-katamu aku bisa merasa puas. Tapi semuanya harus dikendalikan dengan baik. Harus ada kompromi. Hanya dengan cara ini bisa bertahan lama, bukan? Kamu telah mengatakan semua itu hanya untuk membantu permaisuri. Kamu takut Ibu Suri akan marah. Jadi kamu mendorongku ke wanita lain. Kamu tidak bisa hanya tinggal bersamaku. Saudari-saudari yang lain akan menderita kesepian yang tak berujung. Bahkan Ibu Suri tidak menyalahkanku. Mereka akan berharap bahwa Wang Ning bisa menjadi wanita yang jelek. Maka aku akan kehilangan perhatianmu. Karena itu, dengan keluhan mereka yang tak berujung, nasib akan mengikuti keinginan mereka. Sangat pintar. Yang Mulia, saya serius. Terutama saudara perempuan saya. Saya berhutang banyak padanya. Yang Mulia, tolong perlakukan dia dengan baik untuk saya. Sejak kamu bergabung dengan harem, bagaimana perasaanmu tentang kehidupan di sini?
Ibu Suri dan Yang Mulia. Mereka sangat peduli padaku. Rasanya seperti di rumah berada di sini. Bagaimana denganmu? Persediaan harian di sini semuanya bagus hanya saja. Hanya apa? Hanya saja istana ini terlalu besar. Terkadang sekarang, saya masih tidak bisa menemukan jalannya. Saya hanya melihat Kaisar 2 kali sejauh ini. Saya bertanya-tanya, kapan saya bisa melihat Kaisar lagi? Yang Mulia membagi cintanya dengan semua orang. Selama kamu menunggu dengan sabar, Yang Mulia akan datang kepadamu. Tetapi mungkin mudah untuk mendapatkan malam keberuntungan dari Kaisar. Tetapi yang penting adalah mendapatkan hati Kaisar. Kaisar datang. Yang Mulia, Anakmu memberi hormat kepada Ibu Suri. Duduk. Selir Tong, ada apa denganmu? Yang Mulia saya. Selir Tong sedang hamil. Dia mengalami morning sickness. Apa? Selir Siang juga tidak bisa berdiri terlalu lama. Maka semua duduklah. Saya punya beberapa plum asam yang enak. Mari saya ambil beberapa di sini untuk berbagi dengan kalian. Baik. Kakak Yang Mulia kakak. Yang Mulia kakak bangun. Kamu sudah bangun, apakah kamu masih pusing? Yang Mulia kamu di sini. Saya berada di kamar tidur ratu saya. Apa yang aneh? Sini minum obatnya. Ayo. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak berani membiarkanmu melayaniku. Kamu rawat ibuku untukku. Juga urus semua yang terjadi di harem. Kamu bekerja sangat keras. Itu membuatmu sangat lemah. Kenapa aku tidak bisa merawatmu? Putri, bagaimana kabarnya? Acara doa untuk Selir Tong dan Selir Siang. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Tapi tubuh ratu masih belum pulih. Putri, kamu harus memimpin acara itu. Sudah lebih dari sebulan. Kenapa Jing Er masih belum sehat? Dokter bilang, ratu hanya lemah. Seharusnya tidak masalah, dia minum ini. banyak obat bulan ini. Kaisar juga mengirim tonik setiap hari. Tapi masih belum ada tanda-tanda pulih. Kita tidak tahu apa yang salah. Haruskah kita memanggil dokter istana untuk memeriksa lagi? Putri, apakah kamu menyalahkanku? Beracun? Siapa yang meracunimu? Apakah kamu punya ide? Kamu pernah bertengkar dengan Selir Siang. Selir Siang sedang hamil. Dia tidak perlu mengambil risiko. Selir Shu cemburu. Selir Tong terlihat tidak bersalah. Aku takut dia hanya berpura-pura gila atau bodoh. Tidak aku. Aku hanya ratu yang tidak disukai. Aku tidak hamil. Sasaran kecemburuan mereka. Pasti bukan aku. Masuk akal. Maka itu seharusnya Wang Ning. Tapi Wang Ning dan aku adalah saudari. Bagaimana mungkin dia menyakitiku? Semakin dekat orangnya semakin keras serangannya. Aku sudah melihat banyak hal seperti itu. Sejak Wang Ning masuk ke harem, dia inginkan hanya menjadi ratu. Dia menggunakan segala cara dan akhirnya mendapatkan perhatian Kaisar. Tapi dia masih harus tunduk padamu. Bagaimana kamu bisa mengharapkannya rela? Pasti bukan Wang Ning. Mungkin Kaisar merelakan tindakannya. Jika dia bisa menyingkirkanmu, maka dia bisa menjadikan wanita yang dicintainya sebagai ratu.
Kecuali dia, tidak ada yang begitu licik. Sumal, kau sangat berani. Segera masukkan selir dombo ke istana dingin. Tunggu hukuman. Ya? Tunggu sebentar, Ibu Suri. Aku yang meracuni diriku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Wang Ning. Aku tahu, ini trikmu. Tapi kau baik hati. Kau tidak menyalahkan orang lain. Aku hanya ingin mendapatkan perhatian yang mulia. Agar bisa hamil. Agar ayah tidak terlalu khawatir. Jadi aku menaruh sedikit bubuk racun dalam obat. Membuat diriku tidak bisa sembuh. Ibu Suri. Jing'er pasti tidak ingin menyakiti orang lain. Bangunlah, bangunlah. Aku mengerti perasaanmu. Tapi menyakiti dirimu sendiri hanya bisa membuat pria sementara lembut hati. Kau tidak bisa mempertahankan cintanya dengan begitu. Jika pria ini benar-benar mencintaimu, dia tidak akan tega menyakitimu. Kau hanya perlu bersantai dan menunggu. Kau akan hamil. Berhenti menyakiti dirimu sendiri, baik? Baik. Tinggi. Yang mulia elangmu, kehilangan burung layang-layangku. Bagaimana mungkin burung layang-layang bisa dibandingkan dengan elang? Aku belum menunjukkan kekuatanku. Pergi terbanglah ke dunia luar. Ibu Suri, Bagaimana kabarnya? Yang Mulia menderita. Akumulasi racun setiap hari. Racun dalam tubuhnya terlalu banyak untuk dibersihkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kamu begitu tidak patuh? Yang Mulia, Ibu yang mulia. Bagaimana kabar Jing'er? Bagaimana kabar adikku? dia kambuh lagi, dia tidak akan bertahan lama lagi. Kamu pergi dan temani dia. Jing'er adik-adik. Sumal. Katakan pada dokter, tidak ada yang boleh membocorkan ini. Tidak ada orang lain yang boleh tahu. Putri, apakah kamu takut pangeranmu Keshan? Mungkin marah pada yang mulia. Jing'er adik. Adik-adik, kamu baik-baik saja. Aku yang kurang beruntung. Yang mulia, jangan khawatir. Adik, kamu harus sembuh. Kamu berjanji padaku, kamu akan pergi bermain ski denganku, dan menerbangkan layang-layang, serta memiliki anak bersama. Aku lelah. Semoga kamu dan yang mulia bisa menikmati hidupmu.
Yang mulia, aku punya sesuatu yang kuharap kamu setuju. Katakanlah kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku ingin mengubur gulungan ini bersamaku. Tolong izinkan aku, Yang Mulia. Itu hanya sebuah gambar. Tentu saja aku setuju. Janji padaku, tolong. Aku berjanji padamu tidak akan pernah melanggar janjiku. Tidak, aku hanya butuh tidur sebentar. Tidur sebentar saja, oke? Adik, lihat Wang Ning. Jinger-jinger. Kakak Yingjun, apakah aku sudah mati? Atau aku dalam mimpiku? Aku akhirnya meninggalkan istana. Dan akhirnya melihatmu. Bodoh, kamu tidak mati. Bagaimana kamu bisa melihatku jika kamu mati? Kamu harus bertahan. Aku akan mengunjungimu setiap hari, oke? Terima kasih. Tapi sudah terlambat. Tahukah kamu? Setelah hari itu, aku merindukanmu setiap hari. Betapa aku menyesal. Aku terlalu lemah. Sampai tidak pergi bersamamu. Maaf, kamu tidak lemah. Kamu jauh lebih kuat dariku. Meskipun kamu menyerah padaku, tapi itu membuatku semakin mencintaimu dan menghormatimu dengan lebih tulus. Kak Yingjun, kamu tahu tidak? Sejak kecil, aku tidak pernah mau hidup dengan seseorang yang kita tidak saling mencintai. Aku menunggu seseorang yang mencintaiku untuk muncul. Jadi aku ingin segera keluar dari sini. Di kehidupan berikutnya, aku ingin menemukan seseorang yang kita saling mencintai. Kak Yingjun, apakah aku terlalu bodoh? Di kehidupan berikutnya, kita harus menemukan seseorang yang mencintai kita dan kita mencintainya. Kakak-kakak,
Maaf, Kak. Kakak kamu akan bertemu seseorang yang memperlakukanmu lebih baik dari Yingjun. Untuk terbang bahagia bersamamu. Terbang dengan bebas. Semoga kamu tenang nak di kehidupan berikutnya. Jangan jadi wanita kaisar lagi. Tulisan tangan pangeran ketiga kita semakin baik dan baik. Selama pangeran ketiga berada di luar untuk pemulihan, dia terus belajar setiap hari. Tidak pernah berhenti. Sekarang dia sudah pulih. Dan dia belajar lebih baik. Ibu Suri putri kecil juga sedang berlatih kaligrafi. Ayo. Tulis karakter, Shou, umur panjang, untuk Ibu Suri. Aku tidak tahu caranya. Umur panjang sebesar gunung selatan dan berkah seluas laut timur. Aku sudah mengajarimu. Ini terlalu sulit untuk ditulis. Putri masih terlalu kecil. Terlalu sulit baginya untuk mengingat. Xiangru jangan terlalu khawatir. Ini datang Yang Mulia. Yang Mulia. Anakmu memberi hormat kepada Ibu Suri. Silahkan bangun. Bukankah Yang Mulia pergi untuk bersantai dan menghindari dingin dengan Wang Ning? Mengapa Anda kembali begitu cepat? Wang Ning sedang hamil. Akhirnya dia punya anak. Jika itu seorang pangeran, aku akan menjadikannya putra mahkota. Selamat Yang Mulia. Mengapa saudari itu tidak datang? Aku ingin mengucapkan selamat padanya. Wang Ning mengalami reaksi kehamilan yang buruk. Aku membiarkannya beristirahat dulu. Ketika dia baik-baik saja, aku akan membiarkannya datang sendiri. Untuk memberi salam padamu, Ibu. Baik, biarkan dia beristirahat. Sumal, biarkan tabib istana memasak sup bergizi. Kirimkan ke Wang Ning. Ya? Atas nama Wang Ning, terima kasih, Ibu. Semuanya adalah cucuku. Yang Mulia, kemarilah. Lihat tulisan pangeran ketiga. Sangat bagus meskipun dia masih muda. Tulisannya stabil dan kuat. Di masa depan dia akan menjadi bakat. Benar-benar bagus. Ngomong-ngomong, Ibu. Aku akan menemani Wang Ning makan malam. Aku pamit dulu. Lihat dia. Dia tidak pernah berubah selama ini. Ayo tulis. Obu bersujud kepada Ibu Suri. Apa yang terjadi pada Xiangru? Sehingga Yang Mulia memanggilku dengan sangat mendesak. Selir Siang menambahkan sebungkus bubuk dalam obat selir donggo. Seseorang melihatnya. Selir Siang bersikeras. Itu bubuk dupa dari keluarga yang bisa menenangkan orang. Ibu Suri merasa aneh. Kamu adalah paman Selir Siang. Jadi aku harus memintamu mencoba. Selir Siang. Sepertinya pamanmu tidak berani mencoba. Kalau begitu lakukan sendiri. Permaisuri mohon ampun, saya akan mengaku. Itu arsenik. Dari mana arsenik itu? Kamu anak durhaka. Aku akan membunuhmu untuk orang tuamu. Kemudian mengaku bersalah kepada permaisuri. Diam. Aku sangat marah sejenak. Aku mohon maafmu. Yang Mulia itu paman saya.
yang menyuruh saya melakukannya. Jika pamanmu yang mengajarimu, maka tidak ada satupun keluargamu yang bisa lepas darinya. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah ini ide kamu sendiri atau seseorang menyuruhmu melakukannya? Ini hanya saya. Paman tidak tahu. Baik. Mengingat kamu mengaku bersalah tanpa menyebabkan hasil yang sebenarnya, aku tidak akan membunuhmu. Masukkan selir siang ke istana dingin untuk merenungkan kesalahannya. Terima kasih Yang Mulia telah menyelamatkan hidup saya. Paman tolong. Rawat ibuku untukku. Jangan beritahu dia aku di istana dingin. Oke? Selir siang bergerak. OB. Apa yang akan kamu lakukan untuk membalas kebaikanku? Saya akan menyerahkan hidup saya kepada Anda Yang Mulia. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan untuk membalas rasa terima kasih Anda. Anda memiliki seni bela diri yang hebat. Saya ingin pangeran ketiga berlatih dengan baik. Jika saya bisa mengambil tugas penting ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk melatih pangeran ketiga menjadi bakat untuk membalas permaisuri. Yang Mulia dan selir kesayangannya. Mereka hidup seperti peri setiap hari, tidak peduli apapun. Itu kamu putriku. Kamu harus melakukan segalanya untuk mereka. Orang Han punya pepatah mengurus anak sampai 100 tahun. Kamu akan khawatir tentangnya selama 99 tahun di kehidupan sebelumnya. Aku pasti berhutang pada dua bajingan ini, jadi aku harus membalasnya di kehidupan ini. Aku hanya berharap setelah aku menghabiskan tahun-tahun terakhirku, aku bisa beristirahat dengan tenang. Aku juga berharap pada saat itu, Kaisar bisa mengambil tanggung jawabnya. Aku tidak perlu berbaring di peti mati, tapi masih harus khawatir tentangnya. Putri kamu sangat sehat, dan kamu memiliki cucu-cucu yang menyenangkanmu setiap hari. Mengapa akhir-akhir ini, kamu mengatakan banyak hal buruk? Yang Mulia kamu makan aku tidak mau. Apa yang terjadi? Lihatlah cepat. Ada apa Yang Mulia, ada apa? Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia Wang Ning. Yang Mulia Wang Ning. Panggil bantuan, panggil tabib istana. Panggil tabib istana. Panggil tabib istana ya cepat. Yang Mulia, apa yang terjadi? Yang Mulia. Yang Mulia jangan takut. Dorong. Anaknya akan keluar. Dorong Yang Mulia. Dorong cepat, dorong. Ayo Yang Mulia. Dorong lagi. Ayo dorong sekali lagi. Menangis pangeran kecil. Menangis. Yang Mulia. Menangis pangeran kecil. Pangeran kecil kurang dari 7 bulan. Dia terlalu lemah, aku takut. Menangis pangeran kecil. Yang Mulia, kamu harus memastikan pangeran kecil baik-baik saja. Jangan khawatir, aku berjanji. Aku akan menjamin keselamatannya. Aku sendiri akan berdoa untuknya. Tuhan akan memberkatinya. Legenda mengatakan jika seseorang naik tangga batu ini sendirian dan berdoa dengan tulus, Buddha akan memenuhi mimpinya. Wang Ning.
Berdoa untuk berkah Bodhisattva memberkati pangeran kecil agar bisa aman dan sehat. Aku rela mengorbankan 20 tahun umurku. Yang mulia, Wang Ning, Wang Ning, Wang Ning. Wang Ning, Wang Ning. Wang Ning, Wang Ning. Yang mulia Wang Ning, cepatlah. laporkan ke Ibu Suri. Pangeran kecil telah meninggal. Pergilah Wang Ning. Keluar, keluar. Yang mulia pergilah. Wang Ning, kita kembali. Wang Ning, Wang Ning. Aku tidak memintamu menjadi seperti kaisar. Aku hanya ingin kamu hidup seperti manusia, oke? Apakah kamu pikir di dunia ini kamu orang yang paling menderita? Apakah kamu pikir kamu bisa membawa mereka kembali dan mengembalikan semuanya seperti semula dengan menyiksa dirimu sendiri? Kamu sangat salah. Aku telah menempuh perjalanan panjang. Semua orang yang paling dekat denganku pergi satu persatu. Tapi aku tetap bertahan dan melanjutkan hidupku. Aku tidak pernah berpikir untuk menyerah. Kamu adalah anakku. Aku percaya kamu bisa melakukannya juga. Baiklah jika kamu mau. Duduk di sini selamanya. Aku akan menemanimu. Wang Ning.
Bagaimana kamu bisa pergi tanpa sepatah kata pun? Dan membawa pangeran kecil kita bersamamu. Wang Ning. Ayo sentuh aku jika kamu bisa, Wang Ning. Datang dan tangkap aku, Wang Ning. Tunggu aku. Wang Ning, Wang Ning. Wang Ning, jangan pergi. Yang mulia, sudah waktunya untuk kembali. Sudah waktunya lupakan aku. Tidak, Wang Ning. Wang Ning. Yang mulia tiba-tiba meninggalkan surat untuk menyalahkan dirinya sendiri. Apa dia bahkan tidak menginginkan tahta? Kaisar terobsesi dengan cinta. Dia benar-benar mirip dengan ayahnya. Sekarang yang paling penting adalah untuk menemukannya kembali. Selain itu, hal ini tidak boleh bocor. Beritahu mereka dia sakit. Bagaimanapun bulan ini, dia selalu mengatakan bahwa dia sakit dan tidak bisa menghadiri sidang. Itu hanya solusi sementara. Apa yang benar-benar mendesak sekarang adalah membawa kaisar kembali. Kami telah mencari Simiwa Istana, tapi kami tidak menemukan yang mulia. Dia bisa di mana? Hati-hati, putri. Yang mulia, Fulin. Amitabha, namaku Xingqi. tidak, Anda adalah kaisar. Anda adalah putraku Fulin. Kaisar atau Fulin. Orang itu sudah pergi.
Amitabha mohon berhati-hati nyonya yang baik. Anda kembali denganku segera. Fulinmu Fulin. Ibu Suri Putri. Putri Fulin. Anda kembali padaku. Fulin Putri Fulin Ibu Suri. Ibu Suri aku akan memohon Yang Mulia untuk kembali. Tidak perlu. Beritahu Obi. Yang Mulia tidak akan kembali. Apa pergi? Ya. Wanita dari Horkin hanya takut satu hal, yaitu suaminya tidak mencintainya. Anak-anak tidak berbeda dia akan mati sendirian. Jika Anda berani bersumpah, aku akan percaya padamu. Jika kamu berbohong, suamimu tidak akan mencintaimu, dan anak-anakmu akan tidak berbakti. Berani kamu bersumpah? Baiklah, aku bersumpah jika aku berbohong. Sepanjang hidupku, suamiku akan tidak setia. Anak-anakku akan tidak berbakti dan aku akan mati sendirian. Apakah kamu puas? Kaisar yang lalu. Apakah ini penyakit Fulin? Kamu hidup dan mati untuk cinta. Meninggalkan UR sendirian. Menggunakan seumur hidupku untuk mengalami. Tengri. Apakah kamu benar-benar ingin memperlakukan UR seperti ini? Dorgon, aku sangat berharap. Kamu ada di sisiku sekarang. Aku sangat takut aku tidak bisa menahannya lagi. Cepat. Ibu Suri yang mulia. Nenek yang mulia. Suanye. Kamu menaruh lentera langit ini. Iya. Nenek kamu bilang padaku bahwa menyalakan lentera langit bisa mendoakan rakyat dan membawa harapan dan kebahagiaan untuk mereka. Pada tahun ke-8 era Shunxi, Ibu Suri Xiaoshuang mengumumkan kematian Shunxi, menjadikan suanya pangeran ketiga yang berusia 8 tahun menjadi kaisar baru yang dikenal sebagai Kaisar Kangxi, menjadikan Sonni Suksaha, Abalon dan Obai sebagai menteri pembantu, dan dirinya sendiri sebagai Ibu Suri Agung, membantu Kangxi memimpin jalan menuju era Kangxi yang paling gemilang dan makmur dari dinasti Qing. Hidup Sang Kaisar. Hidup Ibu Suri Agung.
Lihat. Meskipun kehidupan yang aku idamkan semakin jauh dariku, tapi jalan ini adalah pilihanku sendiri. Betapapun sulitnya aku akan mengatupkan gigi dan melewatinya. Kak, ayo kita main di sana. Indah sekali bintang jatuh itu. Buatlah permohonan, buatlah permohonan. Apa yang kamu inginkan? Aku bersumpah kepada Tengri dan kepada Kaisar sebelumnya. Apakah kamu yakin tentang itu? Pedang sudah terhunus. Aku mengembalikannya padamu. Harap jaga janjimu. Kamu harus ingat. Aku sungguh-sungguh ingin bekerja untukmu. Aku tidak melakukan ini hanya untuk Fulin, tapi juga untuk dinasti Qing dan untuk almarhum Kaisar, untuk reputasimu dan Bogor. Yang Mulia Fulin. Namaku adalah Xingqi. Tidak, kamu adalah Kaisar. Kamu adalah anakku Fulin. Harap berhati-hati, Nyonya yang baik.